Nabi Yusuf aja ndak kuat, apalagi kita Pak. Jangan Bapak sok-sok lagi Pak, awak udah rajin ibadah, aman, ndak ada Pak. Bapak di lampu merah, di depan ada perempuan seksi, Bapak mau zikir apa enak mempan lagi, mau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ndak kuat Pak. Jadi jangan pernah kita Pak sombong, wah kita udah rajin sholat pasti iman kita kuat. Nabi Yusuf aja hampir Pak kena, kalau tidaklah. Jadi kalau Bapak teruskan tuh Pak, surat Yusuf ayat 24 itu, perempuan itu berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak padanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Allah. Kalau sempat tidak lihat tanda dari Allah, selesai Pak. Allah mengatakan kepada Rasulullah di dalam surat Yusuf ayat ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang terbaik di dalam Al-Quran. Jadi surat Yusuf ini diceritakan Allah kepada Rasulullah menjadi bagian yang membuat Rasulullah kuat dalam menjalani dakwahnya, dalam menghadapi tantangan dan cobaan ketika Rasulullah berdakwah. Jadi kalau kita ingat lagi Pak, sejarah ini terus berulang, sehingga kita tidak akan kaget bila apa yang kita lihat sekarang ini sebetulnya sudah lama terjadi juga. Jadi dia berulang. Nabi Ishak alaihissalam di masa tuanya itu matanya ini buta Pak. Nabi Ishak ini punya dua orang anak, satu namanya Yakub, satu namanya Ais. Tetapi Nabi Ishak ini lebih sayang kepada Ais daripada kepada Yakub. Sementara ibunya lebih sayang kepada Yakub daripada kepada Ais. Inilah awal hancurnya sebuah keluarga ketika orang tua memilih kasih sayang kepada anak-anaknya. Makanya kata Rasulullah, siapa yang tidak ingin dibedakan di masa tuanya, jangan membedakan kasih sayang kepada anaknya. Kadang orang tua ini Pak, sayang kepada anak itu yang selalu ngasih Pak. Kadang yang susah itu terasa betul tuh, kalau ada acara yang tukang cuci piring di belakang itu biasanya susah. Pokoknya kalau kita datang ada yang megang sapu, ngangkat piring, nyuci itu di antara saudara yang paling susah. Itu perlakuannya beda loh. Dan ini juga terjadi di hari ini. Orang tua itu suka memilih kasih sayang kepada anak-anak. Makanya ketika kita melihat ada orang tua di masa tuanya anaknya cuek sama dia, belum tentu 100% anaknya salah. Bisa jadi dia dulu termasuk anak yang tidak dianggap di rumah. Saya melihat ada bapak di teras rumah anaknya, tidak diizinkan anaknya masuk Pak. Orang semua menyalahkan anak ini. Di sisi lain anak ini memang berdosa, tapi setelah saya dengar alasannya susah juga Pak untuk membaikkan hati. Bapak saya ini Ustaz, kecil saya ditinggalkannya saya sama ibu saya, dia nikah lagi, tidak pernah menjenguk kami, tidak pernah menafkahi kami. Udah stroke ya, baru diantarkan istri mudanya kemari. Gimana? Macam mana kita mau nyalahkan anaknya kira-kira? Jadi belum tentu lagi. Jadi kalau ada bapak ibu dicuekin anak di masa tua, jangan mengiba-iba diri, introspeksi aja diri kita Pak. Ngapalah anakku cuek sama aku? Takutnya kita juga melakukan hal yang sama kepada anak. Jadi Nabi Ishak ini Pak, dipanggilnya lah anak kesayangannya yang bernama Ais. Ais buatkan ayah makan. Ayah ingin sekali memakan masakan engkau. Baik ayah, kata Ais, berangkatlah Ais. Nabi Yakub langsung dipanggil oleh ibunya. Yakub, sini nak, cepat buatkan makanan untuk ayah dan minta doa kepada ayah. Pakai baju yang sering dipakai Ais. Diajar ibunya untuk curang, untuk mendapatkan doa ayah.
Selama ini kan banyak anak-anak kalau minta doa kan sama ibu, Pak. Padahal doa ayah itu makbul, Pak, untuk urusan duniawi. Makanya ibunya suruh Yakub, cepat buatkan masakan untuk ayahmu, kemudian pakai baju ais, minta doa kepada ayah. Datanglah Nabi Yakub, Bu, ayah ini makanan silahkan dimakan. Langsung diraba oleh Nabi Ishak. Kenapa suara kau seperti Yakub, Ais? Nah, dia ya. Kenapa suaramu seperti Yakub? Dirasa bajunya baju Ais. Sudahlah ayah, makanlah ayah. Doakan aku agar memiliki kekayaan dan keturunan yang banyak. Didoakanlah oleh Nabi Ishak tanpa menyebutkan namanya untuk siapa. Setelah kejadian itu, Ais pun datang membawa makanan. Ayah, makanannya sudah siap, silakan dimakan. Bagaimana kalian ini? Tadi kau sudah memberi aku makan. Ini kenapa kau Yakub, suara kau seperti Ais? Aku Ais saya. Tadi aku sudah dikasih makan rasanya. Berarti Yakub yang berimu makan ayah. Aku tidak tahu. Kalau begitu doakan aku ayah agar aku memiliki kekuatan dan pasukan yang banyak. Nah, itu minta dari Ais kepada ayahnya. Ini anak-anak asal minta doa ke emak aja minta doa. Datang bapak, papa nak minta doa nak, ya papa ya juga lah. Nampak basa-basi aja minta doa ke bapak tuh. Padahal doa bapak ini dahsyat di sisi Allah. Setelah kejadian itu, Nabi Yakub dipanggil oleh ibunya. Yakub, abang kau dendam sama kau. Cepat kau berkemas, tinggallah engkau di rumah pamanmu yang bernama Laban. Bersiap-siaplah Nabi Yakub, takut lari dari rumah. Pergilah dia ke rumah pamannya. Jadi dendam abangnya. Jadi kadang Bu ya, berkelahi adik-beradik itu tuh kadang tidak bisa dialasankan tuh apa Pak. Tapi memang dia udah menyimpan dia lama. Kalau yang adik minta cepat dikasih, abang minta banyak ceramah yang panjang Pak, dapat enggak misalnya seperti itu Pak. Akhirnya Nabi Yakub melarikan diri, tinggal dia di rumah pamannya. Pas di rumah pamannya itulah tinggal Pak. Pamannya ini punya 2 orang anak perempuan, satu namanya Lia, satu namanya Rahil. Lia ini Pak, sejelek apapun laki-laki pasti tidak suka sama dia. Nah, itulah wajah dia. Sementara Rahil seganteng apapun laki-laki pasti mau sama dia. Jadi ada perbedaan ya Pak antara Lia sama Rahil. Jadi kata Nabi Yakub, paman, aku kan akan lama tinggal di sini. Boleh enggak aku menikah dengan Rahil? Nah, jadi dari sini kita tahu ya Bu ya, dari zaman dulu tuh Bu, laki-laki itu pasti suka dengan perempuan cantik. Perempuan cantik suka dengan laki-laki tampan. Kalau ada laki-laki yang bilang saya tidak penting istri saya cantik Ustaz, yang penting soleha, ngibur diri itu Pak, tidak ada ya. Telanjur mau diapakan lagi? Manalah kan ada orang. Memang seperti itulah fitrahnya. Anak Nabi Adam berkelahi gara-gara apa? Gara-gara rebutan Iklimah yang cantik Pak. Dialah satu Labuda ini wajahnya kurang, Iklimah wajahnya cantik. Disuruh nikah silang. Kalau nikah silang otomatis Qabil dapat Iklimah, Habil dapat Iklimah, Qabil dapat Labuda. Kan berkelahi gara-gara itu Pak. Atau misalnya ibu-ibu bilang yang penting suami saya bisa menjadi imam bagi saya, tampan itu tidak perlu, tidak ada, bohong. Saya Bu ya meyakini apa yang dikatakan Rasulullah itu, menikahlah dengan yang sekufu. Sekufu itu tuh Bapak, sama rasa. Tidak bisa satu suka satu tidak bisa. Rasulullah aja udah ngomong macam itu. Pernahkah Rasulullah menikahkan orang yang tidak sekufu? Pernah. Anak angkatnya Zaid bin Sabit dengan Zainab binti Jas. Zaid mantan budak, Zainab binti Jas bangsawan Bang. Kalau memang ini perintah kau ya Rasulullah, oke, aku mau menikah dengan Zaid. 10 tahun berumah tangga kelahi tiap hari. Karena Zaid merasa dia budak, Zainab merasa dia bangsawan. Nah, jadi memang tidak bisa, tidak ketemu dia Bang. Akhirnya cerai setelah 10 tahun nikah. Barulah dihadiahkan Allah kepada Zainab binti Jas
menikah dengan Rasulullah SAW, baru sekufu dia Pak. Jadi Rasulullah aja udah ngomong seperti itu. Saya pernah nengok perempuan di pelaminan Bu, istrinya ngadap ke sana aja Pak, suaminya ngadap ke depan, tidak sekufu Pak. Sampai akhirnya nikahnya saya datang, suaminya meninggal, saya datang. Pertanyaan istrinya itu apa? Saya durhaka sama suami saya Ustaz. Saya sering melawan sama dia. Disebabkan apa? Tidak ada rasa cinta. Jadi sampai suami meninggal pun Pak, tidak ada rasa itu. Walaupun anak udah besar-besar, kan bahaya tuh Pak. Jadi ibu jangan paksa-paksakan anak dengan pilihan ibu, bapak juga Pak. Biarkan dia memilih, salah tuh urusan dia lagi itu. Daripada nanti bapak yang memilihkan, tak taunya tidak sekufu dia Pak, menderita dia di rumah tangganya. Walaupun ada juga yang berhasil, tapi sangat jarang Pak. Nah jadi Nabi Yakub minta menikah dengan Rahil, dikasih syarat sama Laban pamannya ini Pak, boleh nikah sama Rahil, tapi kau kerja dulu sama aku selama 4 tahun. Semangatlah Nabi Yakub kerja, karena ada tujuan nih, bisa menikah dengan Rahil. Setelah 4 tahun kata Nabi Yakub, gimana paman, jadi tidak aku menikah dengan Rahil? Kebiasaan kita Yakub, kalau kakaknya belum nikah, adiknya belum bisa nikah. Temenunglah Nabi Yakub, Pak, siapa lah yang mau menikah dengan dia? Dan waktu itu syariat masih membolehkan menikahi 2 orang perempuan bersaudara waktu itu. Kalau udah Rasulullah nggak boleh lagi Bu. Jadi kalau kau mau Yakub, menikahlah dulu dengan Lia. Ngedrop Nabi Yakub dibuatnya Pak, 4 tahun bekerja keras mau nikah sama Rahil, rupanya akhirnya harus menikah dengan Lia. Setelah kau menikah dengan Lia 6 tahun, baru kau nanti nikah dengan Rahil. Jadi menikahlah, jangankan rasa cinta, rasa iba aja tidak ada di hati Nabi Yakub Pak. Tapi karena ingin Rahil juga, menikahlah dengan Lia. Cuman ada kelebihan Lia nih Pak, dia subur Pak, mudah melahirkan. Karena mereka juga sudah halal, sudah suami istri, melahirkan. Tetapi Nabi Yakub tidak acuh kepada anaknya, itu buahnya jadinya Pak. Karena tidak cinta sama emaknya, jadi kurang perhatian kepada anak-anak. Jadi kalau suami ibu agak acuh sama anak, Bu, tolong tanya balik, abang dulu menikah sama aku cinta atau enggak? Begitu juga sebaliknya Pak, kalau emaknya tidak cinta sama bapaknya, biasanya dia kurang suka sama anaknya. Nah itu otomatis seperti itu. Nah jadi Bu, setelah beberapa orang anak dari dia, kemudian menikahlah dengan Rahil. Nah begitu menikah dengan Rahil ini Pak, tumpah ruahlah kasih sayang Nabi Yakub, betul-betul full. Nah sembari itu Nabi Yakub juga ada menikah dengan 2 orang selir. Nah dari 3 orang wanita ini, Lia, 2 orang selir itu anak Nabi Yakub, totalnya 11 orang. Rahil mandul. Nah itulah yang sering diejek-ejek Lia nih Bu, aku walaupun buruk, aku subur. Kau cantik, tapi kau mandul. Nah itulah Pak, terluka juga perasaan Rahil ini jadinya. Dia robah, dia minta sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah memberinya keturunan. Jadi kita itu kalau dalam keadaan sulit, coba lebih dekat kepada Allah memintanya. Jangan mengandalkan manusia. Karena Bu, kalau untuk punya anak nih, Nabi Zakaria aja seorang nabi berdoa kepada Allah minta anak Pak. Umur berapa baru dikabulkan Allah? 77 Pak. Itu nabi itu Bu, dan tua baru beranak. Makanya Nabi Zakaria tidak percaya waktu itu, beri aku tanda ya Allah kalau aku memang istri aku akan hamil. Karena istri pun udah tua juga. Siti Sarah dapat Nabi Ishak umur berapa? 80. Jadi bagi Allah tidak ada perempuan yang menopos. Jadi nenek-nenek hati-hati nih nek, jangan bilang aman-amannya lahir anak nanti. Karena terbukti sekarang perempuan tertua di dunia yang melahirkan umur 71. Nah, 71. Nah,
Rahil begitu memohon kepada Allah, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sesabarannya dibalas Allah luar biasa. Dapatlah anak sekali lahir paling ganteng pula di dunia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Beberapa tahun kemudian lahirlah adik Nabi Yusuf, Bunyamin. Nah, pas melahirkan Bunyamin, meninggallah Rahil. Jadi Nabi Yakub betul-betul hanya perhatian dengan dua anak ini, terutama hanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi berbalas dia, Pak. Dulu ayah pilih kasih, turun anak juga pilih kasih. Jadi anak yang 11 ini agak cuek Nabi Yakub, Pak. Tapi belanja tidak kurang, karena Nabi Yakub kaya raya berkat doa ayahnya. Apa mukjizat Nabi Yakub tuh? Kambing bunting tuh digosoknya perutnya, dia pengen warna apa kambing itu keluar, warna itu yang keluar, Pak. Jadi unik-unik kambingnya, sehingga lumayan dibeli orang dengan harga yang pantas. Jadi anak-anak ini belanja tidak kurang. Nabi Yakub tidak memarah sama anak, Pak. Nabi Yakub sama sekali seorang ayah yang tidak pernah marah kepada anak. Akhirnya Bu, yang 11 ini berunding, Pak. Wah, itulah. Kalian terasa enggak bapaknya sayang sama si Yusuf aja. Kita mana ada diperhatikan, pasti Yusuf. Kita enggak bisa lama-lama seperti ini. Kita harus balas ini. Akhirnya dari rapat itu disepakatilah tidak membunuh Yusuf, tapi membuangnya. Jadi Nabi Yusuf itu tidak tahu juga dia kenapa saudaranya benci sama dia tidak tahu, Pak. Jadi kalau ada saudara bapak benci sama bapak, tapi dia tidak pernah ngomong kenapa dia benci. Ya, mungkin ini salah satu penyebabnya. Bapak lebih diperhatikan dari saudara yang lain. Nah, kita tidak tahu, Pak, apa salah kita. Nah, inilah yang diceritakan Nabi Yusuf kepada bapaknya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya wahai ayah, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. 11 bintang itu siapa, Bu? Adik beradik yang 11 itu. Matahari ayah, bulan ibu, sujud kepadaku. Menggigil Nabi Yakub mendengar mimpi Nabi Yusuf. Pasti akan ada peristiwa besar yang terjadi sampai ayah dan ibunya sujud sama dia. Apa pesan Nabi Yakub, Pak? La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan sampai saudaramu tahu tentang mimpi ini. Artinya Nabi Yakub mengakui, Pak, bahwa dia pilih kasih dan peristiwa besar akan terjadi. Rupanya yang 11 nih dibujuknya Nabi Yakub. Ayah, kami kasihan nengok adik kami Yusuf ini tidak pernah main-main keluar. Izinkanlah kami bawa Yusuf ini main, ayah. Enggak. Kalau kalian mau main-main lah, mau pulang, mau enggak, terserah kalian. Tapi kalau Yusuf jangan kalian bawa. Kasihan kami, ayah. Kami ini kan kuat-kuat, bisa kami jaga Yusuf. Enggak, nanti diterkam serigala dia nanti. Enggak ada yang bisa menjaganya. Kami janji, ayah, akan kami jaga Yusuf ini, ayah. Berulang-ulang makanya melobi itu, Pak, tidak bisa sekali, Pak. Berulang-ulang, bujuk terus. Nah, itu yang dipakai orang di parlemen itu, Pak, yang melobi itu, Pak, yang berulang-ulang. Air hujan aja, Bu, kena tembok setetes bolong juga tembok dibuatnya. Jadi membujuk itu tidak bisa sekali, Pak. Memang harus berkali-kali. Jadi luluh hati Nabi Yakub, kemudian terucapkanlah oleh Nabi Yakub kata-kata, boleh kalian bawa adik kalian ini, aku serahkan perlindungannya kepada kalian. Di kalimat inilah Allah marah kepada Nabi Yakub, karena menyerahkan perlindungan Nabi Yusuf kepada saudaranya, bukan menyandarkannya kepada Allah. Nah, itulah dia. Kadang kita ada juga tersilap-silap ngomong, jaga dek kalian ini papa percaya sama kau jaga dia. Cuma umur papa. Serahkan dia kepada Allah. Suami gitu juga, tidak perlu dipesan abang jangan macam-macam di luar, bang. Tidak usah, Bu, minta kepada Allah jaga dia aman nanti, Bu. Tak ada atuk-atuk nih ngeri, Bu. Ibu harus sering doakan ke bapak nih, Bu. Kalau saya bocor karena cerita atuk-atuk nih, Bu, ya. Kalau ustazah yang ceramah ngeri, Bu. Tak berkedip mata mandang, Pak.
parah juga sama Bu. Jadi Ibu doakan juga atu-atu ini Bu, lain lah rupanya. Jadi jangan marah-marah Pak. Kalau marah-marah Bu tidak ada gunanya. Serahkan kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Insya Allah aman. Tidak akan ada masalah, hati lapang jadi. Daripada kita ngamuk-ngamuk Pak, energi habis. Kita susah dibuatnya. Nah jadi dibawalah Nabi Yusuf oleh saudara-saudaranya ini. Begitu sampai di perbatasan Yordan, ada sumur di sana. Buka baju Yusuf. Nabi Yusuf sempat tanya, kenapa bang? Kenapa aku harus buka baju? Buka aja baju kau, tidak usah banyak cerita. Jadi Nabi Yusuf itu bingung, dia atas salah apa dia sampai saudaranya sebenci itu sama dia. Buka baju, suruh masuk ember, dimasuk ke dalam sumur. Kalau lepaskan ember tuh, lepas menangis Nabi Yusuf dalam. Orang hidup senang kaya raya dimasukkan ke dalam sumur, ditinggal. Terus saudaranya memotong kambing, darahnya dikasih ke baju Nabi Yusuf. Mulailah mereka akting di depan ayahnya. Inilah sinetron pertama di dunia, akting saudara Nabi Yusuf. Ayah, ternyata betul kata ayah, kami lupa mengawasi Yusuf. Akhirnya dia diterkam oleh serigala. Ini bajunya ayah, ini dia berdarah-darah dia ayah. Nabi Yakub sama sekali tidak marah Pak. Cuma Nabi Yakub bilang, semoga Allah yang akan membalas kalian. Habis baterainya Pak. Dah. Habis baterai. Semoga enggak juga itu. Semoga Allah membalas kejahatan kalian. Habis itu Nabi Yakub tidak ada marah dia Pak. Tapi tidak bisa berhenti menangis siang dan malam. Marah kepada anak enggak. Ini amalan Nabi Yakub ini memang berat nih Pak. Bisa tidak marah kepada anak. Jadi itulah Bu, kalimat kata Rasulullah, bantu anakmu berbakti kepadamu. Bisa enggak kita dengan diam kita marah sama anak? Itu yang berat tuh Pak. Anak-anak sekarang apa enggak bingung dia Bu. Kadang ibu nyuruhnya pulang kau enggak? Enggak pulang lah kau. Pulang kau mati kau mama buat tengok lah kau. Itu bingung anak ini Pak. Pulang mati. Itu bingung dia. Nah bagus tak pulang lagi ya. Kita yang nyuruh macam itu. Berat tuh. Marah kepada anak, diam. Itu tuh memang amalannya dahsyat tuh Pak. Tapi kalau sempat bisa kita ngamalkan itu Pak, jantung sehat tuh Pak. Semarah sama anak, diam, bawa bentang sejadah, minta tolong ke Allah. Wah itu tuh memang saya pun merindukan tuh Pak. Mudah-mudahan bisa mengamalkan itu. Kadang terucap juga gitu Pak. Nah Nabi Yakub menangis siang dan malam sampai buta pula matanya. Bapaknya buta, dia tak buta lagi Pak. Menangis tuh, dicium-ciumnya baju Nabi Yusuf. Pokoknya ngeri lah sayang Nabi Yakub ke Nabi Yusuf nih. Nah adalah orang Bu, dia mau nimba air, begantunglah Nabi Yusuf di apa dia itu Pak. Ditariknya ke atas. Hadzal gulam, ini pemuda. Bukan karena dia menyelamatkan dia bangga Pak. Bisa dijual, itu yang membuat dia bahagia. Dia tidak ada duit, bisa dijual nih. Pas lewat penguasa Mesir, Al-Aziz, beli nih. Bentuk dah hitam-hitam Nabi Yusuf Pak, dalam sumur tu beberapa hari. Berapa kau jual? Jual murah Pak, 2 dirham, 180.000 kalau uang kita sekarang. Karena dirham tu kan tak berubah-ubah dari dulu Pak. Harga kambing zaman Rasulullah 1 dinar. Sekarang kan 1 dinar juga Pak, 3.578.000. Sama Pak. Jadi kalau emas perak itu dia bertahan dari dulu itu segitu juga harga. Dibelilah oleh penguasa Mesir ini. Sampai di rumah Zulaiha mandikan anak ini. Dimandikan, jadilah dia pembantu di istana itu. Dan hebatnya Nabi Yusuf nih Pak, tidak pernah menceritakan siapa dirinya. Tidak ada ninggi-ninggi Pak, bapak aku kaya sebetulnya tuh aku diginikan sama abang aku tuh, tidak ada Pak. Jadi Nabi Yusufnya apa kelebihannya Bu? Dia menerima setiap tahapan takdir yang diberikan Allah kepada.
Masuk sumur, dibeli orang, dia pasrah aja Bu. Sampai di istana dijadikan pembantu dan dia bisa menjadi pembantu di istana itu. Dia tidak boleh keluar-keluar dari dapur. Kau di dapur aja, kau bantu orang di dapur nih Yusuf. Iya nyonya, ya tuan. Tidak pernah dia cerita di dapur tuh Pak. Sebetul bapak aku kaya. Kalau sempat tahu bapak aku ini tidak mau dia Pak. Kalau kita kan suka tinggi-tinggi. Kalau misal orang kampungnya jadi pejabat tuh Bu, macam kenal dekat dia. Aku sama bapak tuh dekat betul gitu. Padahal tidak ada Pak, tidak kenal bagai dia. Pas jumpa sama bapak tuh pun heran juga nengok dia kadang. Kadang kita ini suka tinggi-tinggi. Ingat saya dulu tukang bangunan Pak. Dia bangun masjid. Itu cerita ya, sebetulnya saya ini hidup senang, ruko saya sekian. Pak, justru bapak cerita mungkin ini bapak menyakiti diri bapak sendiri sebetulnya. Terima aja lah kenyataan ini. Tak perlu bapak tinggi-tinggi itu Pak. Kalau kaya bapak mana mau buat macam ini. Ada-ada ya bapak. Dia kalau orang gitu tuh harus langsung dipatah Pak. Kasihan kita nanti dibuatnya ke orang lain jadi bahan tertawaan dia. Ada sopir Grab. Saya ini nyopir niseng aja nih ngisi waktu. Udah. Terima aja lah takdir tuh. Nggak usah tinggi-tinggi itu lagi, tidak ada gunanya. Akhirnya Bu ya, apa yang membuat Nabi Yusuf itu tentram? Dia terima takdirnya, jadi pembantu, ya jadi pembantu. Nah, menikmati takdir tuh Pak. Dia apapun takdir yang dikasih Allah ke bapak ibu, terima aja takdir tuh, tidak usah ngeluh-ngeluh, terima aja takdir tuh. Nabi Yusuf tidak pernah keluar-keluar dari dapur Pak. Diikutinya perintah tuannya. Begitu dia umur 15 tahun Pak, ketampanannya mulai terlihat. Disitulah mak angkatnya naksir sama dia, Zulaiha. Pas suaminya pergi, masuk dia ke kamar Nabi Yusuf, dikuncinya Pak. Sub, aku suka sama kau Sub. Ini tidak bisa aku tahan lagi. Kau harus mau sama aku. Jangan nyonya, Tuhan sangat baik kepadaku. Jangan, udahlah, munafik lah kau lagi. Aku mau sama kau. Apakah Nabi Yusuf mau sama Zulaiha? Dibocorkan Allah Pak, mau. Di dalam surah Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha mau dengan Yusuf, Yusuf pun mau dengan Zulaiha. Tapi dihadang oleh Allah. Nah, itu Pak, dijaga oleh Allah, dilihatkan Allah tanda. Artinya apa Bu? Nabi Yusuf aja tidak kuat, apalagi kita Pak. Jangan bapak sok-sok lagi Pak, awak udah rajin ibadah, aman, tidak ada Pak. Bapak di lampu merah, di depan ada perempuan seksi, bapak mau zikir apa enak mempan lagi. Mau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak kuat Pak. Jadi jangan pernah kita Pak sombong, wah kita udah rajin sholat, pasti iman kita kuat. Nabi Yusuf aja hampir Pak kena. Kalau tidaklah, jadi kalau bapak teruskan tuh Pak, surat Yusuf ayat 24 itu, perempuan itu berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun berkehendak padanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Allah. Kalau sempat tidak lihat tanda dari Allah, selesai Pak. Makanya ada ustadz sedang ceramah ditangkap polisi Bu. Hampir jamaah ngamuk ke polisi itu. Rupanya terbukti ustadz itu sudah melecehkan 2 orang santri. Ustadz tuh Bu. Tidak ada hantu juga kami ini Bu. Ngeri Pak. Makin kuat iman, iblisnya tuh jenderal lah pangkatnya Pak. Mana ada rendah pula, tentu makin tinggi ilmu pengetahuan agama, makin tinggi lah cara dia masuk tuh Bu. Maka kita saling mendoakan tuh. Larilah Nabi Yusuf, dikejar oleh Zulaiha, dia tarik baju dari belakang, robek. Pas pintu terbuka, rupa suaminya udah ada di depan pintu bersama nasihatnya. Heboh lah waktu itu Bu. Dibalikkan fakta itu oleh Zulaiha. Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas bagi orang yang kau pelihara dari kecil, rupanya dia goda istrimu? Difitnahnya lah Nabi Yusuf. Akan kuhukum kau Yusuf. Heboh-heboh lah waktu itu. Tidak Tuhan, aku tidak mungkin melakukan itu. Untung penasehatnya baik Pak. Tuhan tunggu dulu, kalau Yusuf yang menggoda ini di kamar Yusuf ya. Baju Yusuf depan rapi. Kalau memang dia tentu meronta-ronta, istri kau kusut baju Yusuf. Coba tengok baju belakang kau Yusuf. Begitu ditengok, lupa belakang robek. Maaf Tuhan,
istrimu yang telah menggoda Yusuf. Tapi raja ini sportif pak. Maafkan aku Yusuf, kau tidak salah. Cuman heboh-heboh udah terlanjur terdengar oleh netizen di istana tuh pak. Banyak yang dengar. Wah, beredarlah gosip tuh, ratu naksir sama pembantu. Sampailah menyebar pak gosip itu. Didengarlah oleh istri-istri menteri. Ya, banyak istri menteri gosip. Nggak nyangka ya jengnya, masa ratu kita suka sama pembantu. Ih nggak banget deh. Itu gitu-gitulah cerita itu pak. Namanya ibu sosialita gitu kan bu. Nggak malu apa itu, masa pembantu digodainnya. Ih kalau kita nggak mau lah ya kayak gitu ya jengnya, karena tidak pernah melihat Nabi Yusuf. Nggak tahan Zulaiha mendengar. Kalian tengok bagaimana Yusuf diundangnya lah. Kita ada acara masak-masak di istana, dikasih undangan, datanglah ibu-ibu sosialita nih pak ya. Dikasih pisau satu, sayuran satu, disuruh iris-iris. Begitu mereka sedang mengiris, disuruh Nabi Yusuf keluar. Yusuf, jalan kau di tengah-tengah. Disitulah Nabi Yusuf jalan, terbelalak lah mata mak-mak rempong nih pak kan. Ini malaikat, ini nyonya, ini bukan manusia biasa. Oh menyesal kami mengejekmu nyonya, kami pun mau nih kalau seperti itu. Akhirnya bu, Nabi Yusuf dikasih pilihan waktu itu. Kau layani kami, kau bebas, atau kalau tidak kau layani kami fitnah kau telah menggoda kami dan kau dipenjara. Disitulah Nabi Yusuf memilih penjara. Sebab bapak tuh pak, ayah tidak apa-apa lah mungkin itu mungkin pak. Tapi bapak sholat pak tidak masalah, nanti bisa istighfar. Nah, itu yang harus kita kuatkan tuh. Makanya salah satu orang yang nanti dinaungi Allah di hari kiamat, orang yang diajak perempuan cantik dan kaya untuk berzina, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Dipenjaralah Nabi Yusuf karena fitnahan ibu-ibu tuh. Bukan sebentar pak, dari umur 15 sampai 27, 12 tahun di penjara. Diterima Nabi Yusuf takdir tuh pak. Tidak ada yang ngeluh-ngeluh dalam penjara tuh pak. Adalah dua orang mimpi Yusuf, aku mimpi Yusuf, ada roti di atas kepala aku, kemudian datang burung dipatuknya, makan dia di situ. Yang satu lagi aku mimpi menuangkan air Yusuf. Aku tahu arti mimpi kalian nih, tapi kalian dengarkan ceramah aku dulu. Dari situlah Nabi Yusuf berdakwah. Jadi pancing orang menarik dulu pak. Misalnya wirid-wirid malam seperti ini, habis Isya kita makan gitu ya pak ya. Itu boleh tuh, coba bu ya. Diumumkan kita akan makan nasi ramas. Nasi ramasnya disediakan segini. Kalau bagi donatur kecil tuh pak, kecil. Cuman pengurus aja tinggal bikin program, masuk lah tuh. Cuman tuh memang harus dijaga pak. Saya pernah ibu-ibu ada berkelahi di masjid gara-gara puasa sunnah bu. Masalah nasi. Pas habis sholat langsung terdengar saya ibu tuh ngomong, etek kan tak puasa ada mangalo etek ambiak mangalo kau, ribut lah masalah nasi. Jadi memang harus diatur juga tuh pak. Nasi ini sepele tapi bahaya tuh pak dampaknya pak. Nah jadi Nabi Yusuf bu, sudah diceramahinya orang berdua nih baru diartikannya. Roti yang dipatuk di kepala kau akan dihukum mati. Kalau yang menuangkan air kau akan dijadikan orang kepercayaan raja. Dan bila mimpi aku ini terbukti, tolong sampaikan ke raja kelebihan yang diberikan Allah kepadaku. Jadi di penjara itu udah dapat wahyu Nabi Yusuf. Lepas ternyata dua-duanya betul pak. Satu akhirnya dihukum mati, kemudian yang satu lagi menjadi orang kepercayaan raja. Raja bermimpi bu, ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Terbalik kan pak? 7 tangkai kurma bagus, 7 tangkai kurma kering. Udah ditanya kemana-mana, tidak ada yang tahu takwil mimpi ini. Baru ingat orang kepercayaan raja itu. Raja, aku waktu di penjara ada yang bisa menakwil mimpi, namanya Yusuf. Yusuf anak angkat aku. Nah, tidak tahu aku tuh raja, karena dia tidak pernah cerita. Besoknya pergilah raja ke penjara Nabi Yusuf. Yusuf, kau masih ingat sama aku? Ingat Tuhan. Aku butuh bantuan kau Yusuf. Apa itu Tuhan? Aku bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, 7 tangkai kurma bagus, 7 tangkai kurma kering. Tidak ada sedikit pun dendam Nabi Yusuf. Akan datang 7 tahun masa subur Tuhan. Di 7 tahun masa subur itu kita pandai-pandailah menanam
membagi-bagi makanan karena akan datang 7 tahun masa kering. Jadi harus pandai-pandai mengatur Tuhan. Kalau kau percaya, angkat aku jadi bendahara negeri ini karena aku orang amanah dan bisa dipercaya. Jadi dalam Islam nih Pak, kalau Bapak memang orangnya baik Pak, Bapak yang justru mempromosikan diri Bapak untuk maju jadi anggota dewan, tidak apa-apa Pak, karena Bapak memang orang yang punya kemampuan. Kan Rasulullah bilang Bu, jangan pilih orang yang meminta, tetapi kalau orang itu mampu, dia boleh mempromosikan dirinya. Kalau tidak gitu susah nanti. Sholatlah kita lagi Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.